Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Lis ya, masih dalam pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Lis akan melanjutkan materi yaitu tentang menentukan nilai optimum ya. Jadi nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi tergantung dari pertanyaannya itu apa. Oke, misalnya di sini nanti Pak Lis punya contoh soal yang seperti ini. Jadi untuk yang pertama di sini sudah ada gambar. Ya, gambar ini nanti disuruh mencari nilai maksimum untuk fx, y-nya adalah 2x ditambah 7 ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita analisis dulu buat tabel ya. Di sini dari gambar ini ada berapa titik-titik pojok yang sudah tertulis. Nah, di sini kasih nama dulu. Misalnya namanya adalah titik A, B, C, D dan titik E. Nah, langkah selanjutnya kita tulis di tabel. Titik A jelas 2,1, titik B 4,1, titik C 5,2, titik D 1,3 dan titik E adalah 3,5. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi fx, y-nya adalah 2x ditambah 7y. Nah, langkahnya nanti di setiap titik A, B, C, D dan E ini. Nah, ini masing-masing titiknya itu yang depan adalah x, sedangkan yang belakang adalah y. Nah, sebagai contohnya titik A 2,1 ini berarti 2-nya x, y-nya 1 ya. Berarti masukkan ke fx-y-nya. Jadi 2 kali 2 ditambah 7 kali 1. Jadinya 4 tambah 7 11. Titik B juga sama, berarti 2 kali 4 ditambah 7 kali 1 sama dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15. Oke, kemudian untuk yang C berarti 2 kali 5 ditambah 7 kali 2. Jadinya 10 ditambah 14 sama dengan 24. Terus titik yang D 1,3 berarti 2 kali 1 ditambah 7 kali 3. Jadinya 2 ditambah 21 ya, jadinya 23. Terus yang terakhir titik E 3,5 berarti 2 kali 3 ditambah 7 kali 5. Jadinya 6 ditambah dengan 35 sama dengan 41. Oke. Nah, dari titik A, B, C, D, E ini pertanyaannya tadi kan nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu berarti yang paling besar. Nah, dari kelima titik ini yang paling besar jelas 41. Maka nilai maksimumnya adalah 41. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 1 contohnya. Nah, bagaimana untuk contoh yang kedua? Kalau yang nomor 1 tadi sudah ada gambarnya, untuk contoh yang kedua ini belum ada gambar. Maka langkah pertama kalian ya harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diketahui fx, y-nya. Terus ada fungsi pertidaksamaannya maksud saya ya. Berarti kita buat dulu tabel. Ada 2 tabel nanti. Untuk tabel yang pertama 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Nah, kita buat dulu tabel xy 0,0. Nah, ketika x-nya 0 sama seperti yang kemarin kita bahas, berarti x-nya ditutup. Maka untuk menghitung y-nya ya 12 dibagi 3, gitu kan? Nah, ini. Maka hasilnya adalah 4. Sedangkan untuk menghitung x berarti y-nya hilang. 12 dibagi 2 berarti 6. Itu untuk garis yang pertama. Langsung kita buat dulu di gambar ya. X-nya jelas 6, y-nya adalah 4. Nah, kemudian kita tarik ya. Terus kita lihat di sini untuk tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Nah, berarti kita semburnya ke kanan. Nah, berarti kita nyemburnya ke kanan sini. Oke, terus lanjut untuk yang garis kedua, 4x ditambah y lebih besar sama dengan 8. Nah, kita buat tabel lagi. X, y, 0, 0. Nah, kemudian ketika x-nya 0 berarti y-nya jelas 8. Ketika y-nya 0, 8 bagi 4 jadinya 2. Nah, kita gambar kembali, x-nya itu 2. 2 berarti sebelumnya 6. Terus y-nya 8. 8 itu setelahnya 4. Nah, kita tarik, jeret. Nah, tandanya lihat di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Nah, lebih besar berarti semburannya ke arah kiri. Nah, kiri.
Nah, terus ada X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Kalau ini berarti tinggal mengitari saja, mubeng gitu kan. Nah, terus lihat dari gambar ini mana yang gambar paling bersih, yang tidak ada arsiran. Oke, di bawah. Berarti daerah penyelesaiannya jelas yang ada di bawah itu. Kemudian kita beri nama titik-titik pojoknya A, B, C misalnya. Nah, dari ketiga titik ini ada satu titik yang belum diketahui, yaitu titik C. Kita cari dulu, mencari titik C. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengeliminasi dua persamaan yang di atas tadi yang ada di soal. Nah, di sini tandanya nanti kita ubah jadi sama dengan dulu. Jadi 2x plus 3y sama dengan 12. Dan yang satunya 4x ditambah y sama dengan 8. Nah, kita eliminasi. Kita samakan x. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1 ya, biar sama-sama 4 nanti. Jadinya yang atas kali 2 semua. 4x tambah 6y sama dengan 24. Yang bawah kalikan 1 berarti tidak berubah ya, dia tetap 4x ditambah y sama dengan 8. Nah, terus kita kurangkan saja, maka x-nya nanti hilang. Berarti 6y kurangi y itu 5y. 24 kurangi 8 itu 16. Ya, 4-nya ini gonjreng aja. Berarti y-nya itu adalah 16 dibagi 5. Lah, biarkan dia dalam bentuk pecahan. Selanjutnya kita cari x. Ambil salah satu persamaan dari 2 itu. Kita ambil yang bawah misal 4x tambah y sama dengan 8. Nah, y-nya kita ganti dengan 16 per 5 ya. Oke, seperti ini. Terus nanti pindah ruas 16 per 5-nya. Atau kita kalikan dulu supaya pecahannya hilang. Semuanya kita kaliin 5. Jadi 4x kali 5 20x. 16 per 5 kali 5 ya 16. 8 kali 5 40. Nah, terus 16-nya pindah ruas ke kanan, jadi operasi pengurangan. Jadi 20x sama dengan 40 dikurangi 16. Jadi 20x sama dengan 24. 40 kurangi 16 ya. Maka x-nya adalah 24 per 20. Atau bisa kita sederhanakan dibagi 4. Jadinya 6 per 5 ya. Ini x sama y-nya sudah ketemu untuk titik C. Nah, kalau sudah ketemu, kita kembali ke membuat tabel untuk titik-titik pojoknya tadi. Titik A, titik B, dan titik C ya. Oke, titik A itu jelas adalah 2,0 ya, ini ya, 2,0. Terus titik B-nya adalah 6,0. Dan titik C-nya yang sudah kita cari sebelumnya tadi ya. Jadi yang dimasukkan hanya titik-titik pojok. Jangan memasukkan titik yang lain yang merupakan daerah penyelesaian. Oke, ini titik A, B, dan C-nya ya sudah kita masukkan. Terus untuk fungsi objektifnya tadi disuruh mencari minimum untuk 5x ditambah 10y ini ya. Tulis dulu 5x tambah 10y-nya. Nah, ini sama yang depan itu x, yang belakang y. Berarti 5 kali 2 tambah 10 kali 0. Berarti nilainya 10 ya. Terus untuk yang titik B, 5 kali 6 ditambah 10 kali 0. Nah, ini berarti 30, 5 kali 6 ya. Terus yang ketiga 5 kali 6 per 5 ditambah 10 kali 16 per 5. Nah, ini bisa digonjrengi saja, 5 sama 5. Kemudian 10 sama 5 ini berarti nanti 2 ya. Berarti 2 kali 16 32. Jadinya 32 tambah 6 itu 38. Oke. Nah, dari sini sudah terlihat yang ditanyakan kan minimum. Berarti nilai yang paling kecil adalah 10 ya, jelas. Oke, maka untuk soal ini nilainya adalah 10 ya, yang paling kecil. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Ali jelaskan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.